Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, aku yakin banyak banget follow-follow yang hari ini juga tentunya nunggu updatean tentang Kim Soo-yeon dan juga Kim Se-ron. Tapi, kali ini agak berbeda. Jadi, memang betul, Gazeon adalah salah satu channel yang membuat satu ombak besar yang membuat orang-orang berpikir lagi ataupun memikirkan kembali lagi apakah Kim Soo-yeon ini seseorang yang pantas menjadi artis atau tidak karena dia melakukan tingkah laku yang seperti ini. Nah, itu kan yang dipermasalahkan. Cuman, live yang kemarin, tanggal 23 Maret tahun 2025, pesan yang dia sampaikan terhadap Kim Soo-yeon ataupun tentang Kim Soo-yeon ini menjadi sangat-sangat politik. Aku selalu bilang di channelku bahwa channel Gazeon ini merupakan channel yang kontroversial dan juga dia ini channel politik. Dan channelnya Gazeon ini sangat-sangat right wing di Korea. Dan di Korea orang-orang yang right wing ini sangat pro Amerika dan sangat anti dengan negara China. Sehingga kemarin itu kalau dilihat secara keseluruhan, intinya itu lebih ke arah, nah Kim Soo-yeon yang kayak gini nih, ternyata dia ini juga pro China. Pantes orangnya kayak gini. Ini orang sampah, dia ini pro China gini. Dan menurutku ini udah agak kelewatan karena yang pengen kita tahu apakah Kim Soo-yeon ini beneran pernah pacaran sama Kim Se-ron atau tidak. Lebih tepatnya di saat Kim Se-ron ini masih underage. Tapi masalah politik sebenarnya kan ini kebebasan ya toh. Memang ada orang yang bisa setuju atau tidak, tapi saat ini arahnya Gazeon ini agak berubah. Yang awalnya bilang kalau Kim Soo-yeon ini pernah pacaran sama Kim Se-ron di saat di bawah usia, sekarang ini mulai bergeser dan menggunakan perhatian ataupun kesempatan ini untuk juga menambahkan image orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang pro negara China gitu. Dan menurutku ini udah nggak perlu aku sampaikan lagi kepada follow-follow karena wis gak ada hubungannya gitu. Dan bersama dengan ini ada satu hal juga yang pengen tak sampaikan kepada follow-follow. Oke, berhubungan dengan Lee Jin-ho. Jadi Lee Jin-ho ini memang sekarang dipandang sebagai seseorang yang super jahat, dipandang sebagai seseorang yang mengakibatkan Kim Se-ron hingga meninggal diakibatkan membunuh dirinya sendiri. Tapi kalau dilihat dari video-videonya Lee Jin-ho dan hingga saat ini, dia ini memang menyatakan berdasarkan apa yang dia lihat dan juga tanggalnya itu nggak pernah berubah dan pernyataannya pun nggak pernah berubah. Memang kayak masalah tante, bukan tante beneran, nah kayak gini bisa disampaikan. Tapi kalau dibilang bukan tante beneran sehingga dia bilang sebenarnya ini bukan tante asli. Nah gini ini memang ada infonya, tapi sejauh ini informasinya itu lumayan konsisten. Namun untuk pihaknya Gazeon memang betul dia juga menyampaikan banyak informasi berhubungan dengan Kim Soo-yeon. Tapi kalau ditanya ada nggak sebuah foto yang menunjukkan kalau Kim Se-ron di foto ini berusia 16 tahun dan pacaran dengan Kim Soo-yeon, ada nggak? Memang betul Kim Soo-yeon ini bisa jadi pernah pacaran sama Kim Se-ron di saat underage, tapi nggak ada buktinya ya toh hingga saat ini. Dan memang betul Lee Jin-ho juga pernah mengupload video-video berhubungan dengan Kim Se-ron dan ya bisa dibilang merupakan video-video yang mengkritik tingkah lakunya Kim Se-ron yang membuat Kim Se-ron agak susah untuk kembali menjadi seorang aktris. Nah, tapi kalau boleh aku ilustrasikan, Lee Jin-ho ini sangat dingin. Dia ini benar-benar kayak pakai data ini, makanya kayak gini, data ini gini. Sedangkan Gazeon ini sangat hangat. Memang Gazeon bilang ada lagi bukti-bukti lain yang belum ditunjukkan. Tapi agak nanggung, agak susah. Kayak kita nggak ada bukti jelas kalau ini merupakan fotonya Kim Se-ron saat dia berusia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Memang ada yang dituliskan sama Kim Se-ron. Bukan berarti apa yang disampaikan Kim Se-ron ini salah, juga enggak. Tapi situasinya agak gimana gitu. Udah gitu di live-nya kemarin dia ini menyangkut pautkan Kim Soo-yeon dengan negara China dan bilang, loh ini loh buktinya orang-orang pro China itu kayak gini. Makanya arah pandang politik kita benar, arah pandang artis-artis kayak gini salah. Dan beberapa kali di live streamnya itu Gazeon juga menyatakan bahwa artis-artis yang berada di sayap kiri ataupun left wing itu merupakan artis-artis yang harus kita cancel dan tidak boleh kita dukung. Dan aku nggak tahu apakah follow-follow benar-benar menyerap setiap informasi yang aku sampaikan atau tidak. Tapi aku selalu bilang kalau channel Gazeon ini merupakan channel yang lumayan kontroversi sehingga lumayan banyak juga artis-artis yang sebelumnya itu juga diramaikan tapi berakhir dengan tidak bersalah ataupun habis gitu mereka nggak bisa kembali lagi ke layar. Jadi agak susah kondisinya. Jadi dari awal hingga saat ini aku tetap berada di pihak yang netral karena kita nggak tahu. Karena coba ya sekarang anggap aja kita meskipun udah tahu semua informasi yang udah disampaikan sama pihak Gazeon, tapi kalau misalnya beneran Kim Soo-yeon itu nggak pernah pacaran gimana? Ya toh, bisa jadi ya toh. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu juga kita wanti-wanti, kita perlu berhati-hati karena sungguh banyak banget di Korea kasus-kasus artis-artis yang di cancel ternyata
ujung-ujungnya enggak. Atau artis yang dikira sangat baik, tapi sekarang berakhir tidak baik. Lumayan banyak juga kondisinya, kayak sekarang di Korea, mungkin buat pol-pol yang nonton 흑백 요리사, Black White Chef atau apa itu dalam judul Inggrisnya. Nah kayak gitu Baekjong kan kesannya bagus banget. Sekarang di Korea Baekjong ini sangat-sangat di cancel. Jadi orang yang selama ini image-nya super positif, ternyata melakukan beberapa hal yang mengecewakan banyak orang. Nah kayak gini juga ada. Ada juga beberapa kejadian yang fix dikira salah, ternyata nantinya terbukti kalau orangnya sama sekali tidak bersalah. Padahal waktu itu orangnya udah tidak mau lagi muncul di TV dan lain-lain. Sehingga memang Kim Soo Hyun ini merupakan artis yang sangat terkenal, khususnya kayak di Indonesia, di luar negeri, maksudnya di negara-negara luar negeri, di Korea pun juga terkenal, tapi di luar negeri juga nggak kalah gitu. Cuman apa yang disampaikan Gaseon saat ini memang sepertinya terkesan benar, tapi apakah ini benar-benar benar, kita masih nggak tahu. Tapi tentunya mumpung ini udah rame, kita pengen tahu apakah Kim Soo Hyun ini pernah beneran melakukan hal yang disebut dengan child grooming ataupun memacari Kim Se-ron di saat dia underage. Tapi hingga saat ini masih agak semu. Memang ada foto-foto dan video yang udah ditunjukkan sama mereka, dan juga ada beberapa foto-foto yang muncul dari website-website di China. Cuman yang foto-foto yang dari China aku nggak bisa memastikan gimana. Tapi foto-foto yang ditunjukkan dari Gaseon, mereka bilang ini tahun 2015 atau 2016 atau 2017. Tapi di satu sisi pihak Kim Soo Hyun bilang kalau ini merupakan foto-foto yang diambil setelah Kim Se-ron memasuki usia dewasa. Dan kalau misalnya HP zaman sekarang kita ngambil foto kan ada metadatanya ya toh. Nah, kenapa enggak foto-foto yang dinyatakan kalau Kim Se-ron ini berusia 16 metadatanya enggak ditunjukkan? Di sini aku bukan bilang kayak aku membela Kim Soo Hyun, enggak, cuman kenapa Gaseon itu nggak menunjukkan buktinya lebih lagi? Karena kalau Ijino sekarang ini udah dikecam sangat buruk ya toh, dan dia ini berusaha menyampaikan apa yang dia beritakan hingga saat ini. Dan juga di channelnya ini dia terus-menerus menunjukkan kenapa Gaseon ini tidak konsisten dalam memberikan informasi. Kayak kemarin bilangnya melakukan percobaan bunuh diri pada tanggal ini, besoknya berubah, melakukan press conference terus tanggalnya berubah lagi. Nah, gini ini yang membuat sekarang ini malah membingungkan. Dan jujur sekali lagi channel Gaseon ini merupakan channel yang lumayan kontroversi, dan orang yang di sebelahnya, Gon Young-chan ini pun merupakan seseorang yang lumayan banyak keramaiannya di balik ini. Sehingga kalau tak lihat-lihat, ini kesannya merupakan perang antara Gaseon dengan Gon Young-chan melawan Ijino, dan yang digunakan adalah Kim Soo Hyun dan juga Kim Se-ron. Kita nggak tahu seberapa benar Kim Soo Hyun, seberapa salah Kim Soo Hyun, ataupun seberapa benar Kim Se-ron, seberapa salah Kim Se-ron. Tapi yang pasti, kedua pihak ini menggunakan perhatian publik untuk saling menjelekkan satu sama lain. Jujur banyak banget artis yang juga dicorengkan namanya oleh Gaseon. Jadi ya, memang terkesan hingga saat ini kondisinya Kim Soo Hyun ini terkesan menjadi seseorang yang sangat jelek, dan juga image-nya sangat memburuk, bahkan udah di stop oleh banyak brand-brand besar ya toh. Sehingga memang betul, tapi mari kita tunggu lagi, siapa tahu gold medalist akan membuat sebuah pernyataan, dan siapa tahu juga gold medalist nantinya juga mengakui ataupun tiba-tiba bilang, oh ya ternyata ini kesalahan artis kami atau gimana. Tapi itu yang kayaknya saya tak sampaikan. Jadi aku pengen membuat video ini dengan arti sementara ini kayaknya aku nggak bakal lagi bikin update tentang Kim Soo Hyun dan juga Kim Se-ron, kecuali tiba-tiba malam ini mereka membuat updatean yang sangat besar lagi, yang menurutku kayaknya enggak lagi, karena kalau misalnya ada, kenapa nggak langsung dibeber gitu? Kalau menurutku kayak gitu. Jadi untuk saat ini, ya selama lebaran, makasih udah terus-menerus nengokin channel Korea Reomit untuk mencari tahu masalah keramaian Kim Soo Hyun dan juga Kim Se-ron. Tapi merupakan video terakhir untuk menyampaikan tentang Kim Soo Hyun dan juga Kim Se-ron. Dan mungkin kalau minggu depan ataupun 2 minggu lagi ada kelanjutannya, mari kita lanjutkan lagi. Oke, jadi kondisinya kayak gini. Aku yakin buat popol yang benar-benar ngikutin dari part 1 hingga saat ini, udah ngerti keramaiannya gimana, tapi lama-lama malah merembet kemana-mana, dan aku ngerasa ini udah agak di luar pagernya gitu. Oke, follow-follow, jadi video hari ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih udah selalu nonton di Korea Reomit, dan sampai jumpa besok dengan video lainnya. Oke, bye-bye.